Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Adzan, judul besarnya Kitabul Adzan, rangkaian bab sampai sudah lama nih, cukup lama nih rangkaian bab tentang kaifiyat salat. Di mana itu tentang kaifiyat salat ini ya amat sangat penting dipelajari, karena tuntutannya yang melaksanakan kaifiyat atau cara salat itu ya dituntut harus sama, harus persis seperti yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga para ulama mengkategorikan ya, sholat itu sebutannya ibadah mahdoh. Ya, ibadah mahdoh itu artinya harus yang asli, murni, tidak boleh ada perubahan, tidak boleh ada tercampuri, itu harus seaslinya. Nah, dimana ibadah kaifiyat sholat itu Allah lah yang membuatnya. Nah, Allah lah yang membuat cara sholat tersebut. Nah, cara sholat itu bahkan itu bukan buatan, bukan ciptaan Rasulullah SAW, itu Allah yang membuat. Dan sehingga gitu ya, semua orang Islam itu yang mengerjakan sholat itu ya tuntutannya cara mengerjakan sholatnya, kaifiyatnya itu harus seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, karena Allah mengajarkan cara karena sholat itu kan untuk semua orang sebetulnya kan, semua orang, semua manusia, setiap individu fardu ain harus mengerjakan sholat. Nah, bagaimana caranya? Allah yang membuat, karena sholat itu kan menyembah Allah. Allah yang menentukan caranya. Nah, di mana cara atau kaifiyatnya itu Allah ajarkan melalui Rasulullah SAW. Nah, jadi amat sangat penting gitu ya mempelajari kaifiyat sholat, karena tuntutannya demikian gitu ya. Yang kemarin itu bab bangkit dari rokaat kedua. Nah, di dalam Sahih Bukhari gitu ya. Di dalam Sahih Bukhari itu Imam Bukhari begitu detil gitulahnya membahas tentang kaifiyat sholat. Nah, yang terakhir nih yang kemarin babun yukabbiru wa huwa yanhadu minas sajdataini, bab takbir ketika bangkit dari rokaat kedua. Artinya ini sholat wajib nih ya, sholat wajib nih ya, ini yang disoroti gitu ya. Sholat wajib yang jumlah rokaatnya lebih dari 2. Dimana pada sholat wajib yang jumlah rokaatnya lebih dari 2, pada rokaat kedua ada tahiyat. Pada rokaat kedua itu ada tahiyat, yaitu di sholat maghrib gitu ya. Jumlah rakaatnya ini yang lebih dari 2 ya. Maghrib dan zuhur, asar, maghrib, isya. Ini jumlah rakaatnya lebih dari 2. Di semua sholat tersebut ada tahiyat awal. Ya, ada tahiyat di rakaat kedua. Tapi setelah tahiyat tersebut kan belum selesai sholatnya, karena rokaatnya lebih dari 2. Nah, maka setelah tahiyat ini berdiri lagi, bangkit lagi, masuk ke rokaat ketiga. Nah, yang kemarin itu Imam Bukhari di bab 144 ya, yang kemarin yang barusan, yaitu
ketika bangkit dari rakaat kedua, artinya setelah selesai tahiyat awal, berdiri, bangkit, berdiri, masuk ke rakaat ketiga. Nah, bangkitnya itu bergerak, bangkit menuju ke rakaat ketiga itu sambil takbir. Nah, karena ada nih ya, kenapa nih Imam Bukhari memunculkan hal seperti ini? Karena ada yang mengatakan bahwa takbirnya itu setelah tegak berdiri di rakaat ketiga baru takbir sambil angkat tangan. Nah, di mana yang mengatakan demikian itu mengacu kepada kan sholat wajib asalnya 2 rakaat. Ya, sholat wajib itu asalnya 2 rakaat, kemudian ditambah 2 rakaat. Nah, maka takbir pada rakaat ketiga atau pelaksanaan rakaat ketiga dan keempat itu seperti ketika memulai sholat, di mana ketika memulai sholat rakaat pertamanya, ketika memulai sholat itu kan takbirnya diucapkan setelah berdiri memulai sholat, takbir sambil angkat tangan. Nah, maka ketika masuk ke rakaat ketiga juga demikian. Nah, itu dasar pemikirannya yang kemarin ya, yang ternyata nih yang benar adalah bangkit bergerak, artinya menuju setelah tahiyat awal, bangkit bergerak menuju rakaat ketiga itu sambil mengucapkan Allahu Akbar. Ya, jadi mengucapkan Allahu Akbarnya bukan setelah berdiri, bukan setelah berdiri di rakaat ketiga. Itu intinya yang kemarin ya. Judulnya babun yukabbiru wa huwa yanhadu minas sajdataini. Bab mengucapkan takbir ketika bergerak gitu, ketika bangkit bergerak menuju rakaat ketiga. Nah, demikianlahnya ulasan sedikit yang kemarin ya. Jadi sekali lagi nih setelah selesai tahiyat awal, bangkit mau berdiri masuk ke rakaat ketiga. Nah, ketika bergerak bangkitnya itu sambil mengucapkan Allahu Akbar. Ketika bergerak sambil mengucapkan Allahu Akbar, bukan bangkit dulu setelah selesai tahiyat awal, bangkit dulu setelah berdiri tegak di rakaat ketiga baru mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Nah, bukan demikian lahnya. Jadi ini sama saja dengan takbir-takbir yang lainnya yang diucapkannya ketika bergerak. Ketika dari berdiri mau ruku mengucapkan takbirnya itu diucapkan ketika bergerak menuju ruku, bukan setelah ruku. Ya, ketika bergerak menuju ruku sambil mengucapkan takbirnya, bukan setelah dalam posisi ruku baru mengucapkan Allahu Akbar. Nah, sehingga takbir ini disebutnya takbir intikal. Intikal itu artinya perubahan posisi. Yang berarti kan takbir itu mengucapkan Allahu Akbarnya ketika bergerak mau mengubah posisi, bukan setelah di posisi berikutnya. Nah, sekarang bab barulahnya itu ulasan barusan sedikitnya dari bab yang kemarin ya, ulasan dan kesimpulan lah gitunya dari bab 144. Kemudian sekarang nih bab 145 sekarang. Babu sunnatil julusi fit tasyahhudi wa kanat ummud dardai tajlisu fi sholatiha jilsatar rajuli wa kanat faqihatan. Ya, bab sunnahnya duduk
pada tasyahud. Demikian judulnya nih ya, babu sunnatil julusi fit tasyahud. Terjemah harfiahnya kurang lebih seperti barusannya, bab sunnahnya duduk pada tasyahud. Tasyahud atau sebutan lainnya tasyahud atau tahiyat gitu ya. Sama lah itu duduk tasyahud atau duduk tahiyat. Kemudian bacaannya juga dengan sebutan, suka disebut bacaan tahiyat, suka disebut bacaan tasyahud. Disebut tahiyat karena dimulai dengan at-tahiyat dan selanjutnya. Disebut tasyahud karena pada bacaan tersebut ada dua kalimat syahadat. Ya, arti tasyahud itu dua kalimat syahadat. Jadi duduk tersebut disebut duduk tahiyat atau duduk tasyahud. Nah, ini babnya adalah sunnahnya duduk tasyahud. Nah, yang dimaksud sunnahnya di sini adalah cara. Karena ini kan tentang kaifiat nih ya, cara duduk tasyahud. Seperti apa itu cara duduk tasyahud? Nah, di dalam sholat itu ada 3 cara duduk. Jadi dalam sholat itu ada 3 cara duduknya, atau 3 posisi duduk. 1 posisi duduk di antara 2 sujud. 2 duduk ketika tahiyat awal. Yang ketiga duduk ketika tahiyat akhir. Nah, jadi ada 3 posisi duduk ya di dalam sholat. Nah, sekali lagi nya, 1 duduk ketika atau ya sebutannya duduk di antara 2 sujud. Yang kedua duduk ketika tahiyat awal, dan duduk ketika tahiyat akhir. Nah, sunnah itu cara disini, bagaimana sih cara duduk pada waktu duduk di antara 2 sujud, duduknya seperti apa? Kemudian pada duduk tahiyat awal duduknya seperti apa, dan duduk tahiyat akhir duduknya seperti apa? Dan tambahan judulnya dari Imam Bukhari mengutip nih asar atau sahabat nih ya, dari mengutip itu amal sahabat. Wa kanat Ummu Darda'i tajlisu fi sholatiha jilsatar rajul. Wa kanat faqihatan. Ummu Darda duduk di dalam sholatnya dengan cara duduknya laki-laki. Imam Bukhari-nya cerdas, brilian, Imam Bukhari pinternya. Ummu Darda perempuan berarti, Ummu Darda istrinya Abu Darda, kebetulan kemarin juga baru disebut-sebutnya tentang Abu Darda. Di bab Kitabul Adab kemarinnya yang terbawa nih tentang Abu Darda. Abu Darda itu sahabat yang kalau bahasa kitanya sangat religius, alim, itu seorang yang alim, ahli ibadah luar biasa lah Abu Darda mah. Ternyata istrinya juga sama nih, Ummu Darda nya istrinya juga sama. Sampai dikutip nih oleh Imam Al-Bukhari ya tentang Ummu Darda nih, kaitan dengan bab sekarang. Imam Bukhari mengutipnya hadis yang menerangkan Ummu Darda. Wa kanat Ummu Darda'i tajlisu. Ummu Darda duduk di dalam sholatnya jilsatar rajul dengan cara, makanya di sini tentang cara nih ya, bagaimana cara duduk. Ini mengarah gitunya, mengarah ke sana dengan menggunakan kata jilsah. Ini harus dari bahasa Arabnya nih. Kalau di judulnya babu
sunnatil julus. Bagaimana sunnahnya duduk. Tapi di judul yang itu kata-kata dari Imam Bukhari isinya babu sunnatil julus. Nah ini kata julus nih. Kalau menurut bahasa Arab julus itu masdar, akar kata dari apa namanya? Akar kata dari kalau bahasa kitanya kata kerjanya duduk. Nah, dalam bahasa Arab ini kata dasarnya akar katanya itu jalasa yajlisu julusan. Nah ini akar katanya itu adalah julus. Nah akar kata tersebut apabila ini udah bahasa Arabnya, apabila menggunakan bentuk seperti di hadis di sini, Ummu Darda duduk fi sholatihi, ini Ummu Darda sholat di dalam duduknya. Nah di sini bukan menggunakan kata julus tapi jilsah, sama sebetulnya akar kata. Tapi kalau julus itu akar kata secara umum lah itunya. Kalau duduk bahasa Arab itu apa? Jalasa yajlisu, akar katanya julus. Nah kalau jilsah artinya sama, tapi kalau bentuk jilsah itu oleh bahasa Arab nama masdar linau namanya. Akar kata tapi dengan mengandung makna nau itu artinya cara. Nah maka ini terjemahnya adalah Ummu Darda duduk di dalam sholatnya dengan cara duduknya laki-laki. Itulah dengan cara duduknya laki-laki. Atau dengan kata lain, Ummu Darda duduk di dalam sholatnya dengan cara yang sama dengan cara duduk yang dilakukan oleh laki-laki. Nah, ini sudah menunjukkan kepada bahwa bagaimana kalau perempuan duduk di dalam sholatnya sama saja dengan laki-laki. Nah karena kan begini juga, Rasulullah SAW itu seperti di awal tadinya saya sampaikan bahwa sholat itu caranya, cara sholat yang batasan sholat itu kan dari takbiratul ihram, dari takbir sampai salam. Itulah itu batasan dari sholatnya, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah dimana kan banyak kan di dalamnya ya, rangkaian, itu disebutnya rangkaian kaifiyat sholat, mulai dari takbir gitu kan sambil mengangkat tangan, kemudian meletakkan tangan, kemudian baca doa iftitah, ta'udz, fatihah, mengucapkan amin, baca surat. Nah itu rangkaian itunya kaifiyat sholat yang dimulai dengan takbir sampai salam. Nah, di awal tadi saya katakan inilah atau sholat yang ini yang batasannya dimulai dengan takbir sampai salam itu Allah yang menciptakan, Allah yang membuat. Nah ini agak melebar lah sedikitnya, agak melebar sedikit atau agak keluar dari konteks ini. Kalau dulu itu sebelum ada Islam nih ya, Allah menurunkan Islam itu kan di kota Mekah, di kota kelahiran Rasulullah SAW, di mana mulai itunya Allah menurunkan agama Islam itu dengan cara memberikan wahyu pertama. Ketika Rasulullah SAW berada di Gua Hiro, Allah menurunkan wahyu yang pertama. Nah berarti sejak Allah menurunkan wahyu yang pertama itu sebetulnya Islam itu resmi diturunkan oleh Allah. Nah sebelum Allah menurunkan Islam, bagaimana agama orang-orang Mekah? Agama orang-orang Mekah itu saat itu seperti apa sebelum Allah menurunkan Islam? Nah, ternyata kan orang-orang Mekah itu yang
kemudianlah mendapat sebutan kaum jahiliyah. Gitu ya, mereka itu mendapat sebutan kaum jahiliyah. Ternyata mereka itu kan menyembah berhala. Yang paling dikenal itu ada 3 sebetulnya, tapi saya yang ingat cuma 2 itu, Lata dan Uzza. Itu nama berhalanya yang paling terkenal lah gitunya, yang disembah oleh orang Mekah saat itu. Berhalanya Lata dan Uzza. Berhala nih, patung gitunya, berhala patung nih yang disembahnya. Bagaimana sih cara mereka menyembahnya? Yang bagaimana cara mereka menyembah berhala tersebut? Kan berhala nggak pernah, karena berhala kan nggak bisa apa-apa. Seperti yang di Quran, di Quran juga diungkap nih tentang mereka bahwa Tuhan mereka, berhala-berhala itu kan tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memadorotkan, mereka tidak bisa apa-apa. Jadi ketika orang-orang jahiliyah menyembah berhala, cara menyembahnya itu dapat dari mana? Siapa sih yang menciptakannya? Siapa sih yang membuat cara menyembah berhala seperti yang mereka lakukan? Ya yang membuatnya kan mereka sendiri, berarti karena berhalanya gak pernah ngomong apa-apa. Kan berhalanya gak pernah memerintah, gak pernah melarang. Bahkan berhala itu kan tidak bisa apa-apa. Kehujanan itu bisa ngiuhan berhala mah kehujanan, berarti. Namun kepanasan ya kepanasan. Kalau karena ini benda kan hakikatnya. Kalau berhala itu mengalami kerusakan, yang merenovasi, yang membetulkannya siapa? Nah, makanya bagaimana mereka kaum jahiliyah ini menyembah berhala? Ada caranya. Bagaimana kaifiatnya? Bagaimana atau kaifiat mereka, cara atau kaifiat mereka menyembah? Ada. Nah, tapi cara ibadah, karena itu mereka itu beribadah menyembah berhala. Cara beribadah yang mereka lakukan itu dapat dari mana? Ya dari mereka sendiri berarti. Mereka sendiri kan yang menentukan cara menyembahnya seperti apa. Kemudian jadwal menyembahnya kapan saja. Mau nanya ke berhala nggak bisa ngomong. Jadi mereka sendiri yang membuat, yang menentukan cara menyembah berhala tersebut. Kalau begitu bisa berubah-ubah sesuai dengan zaman, sesuai dengan pikiran manusianya. Karena agama yang menyembah berhala ini kan secara turun-temurun. Jadi tidak tertutup kemungkinan dari generasi ke generasi mengalami perubahan dalam menyembah berhala. Kenapa? Sah-sah saja bagi mereka, karena berhalanya nggak pernah ngomong. Nah, kalau ini kan di dalam Islam ini sholat gitunya ini khususnya. Ini kan sholat itu ibadah, menyembah kepada Allah. Yang menentukan caranya siapa? Makanya saya katakan yang menentukan kaifiat atau cara sholat itu adalah Allah. Bukan Rasulullah, Rasulullah itu hanya pesuruh, hanya diperintah. Karena sholat itu kan hakikatnya harus, wajib dilakukan oleh setiap individu. Makanya disebutnya fardu ain gitu kan. Sholat itu harus dilakukan oleh setiap orang, setiap individu. Hanya kalau kita bandingkan dengan tadi, jangan seperti jahiliyah. Masa kita mengerjakan sholat terserah kita caranya? Siga jahiliyah wae tuh. Jadi kan seperti orang-orang jahiliyah kan, di mana bagaimana cara menyembah berhala terserah mereka, karena berhalanya gak pernah memerintah apa-apa, gak pernah melarang apa-apa. Di dalam Islam bagaimana cara sholat, cara menyembah Allah, Allah yang menentukan. Maka sholat ini tadinya wajib
harus kudu itu, tidak boleh tidak. Ketika mengerjakan sholat itu harus seperti yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah. Nah karena itulah sholat yang ditetapkan oleh Allah, bukan oleh Rasulullah apalagi orang lain. Sementara Rasulullah SAW utusan Allahnya gitu ya, utusan Allahnya yaitu Rasulullah SAW kan hanya satu, utusan Allah itu hanya satu, yaitu Rasulullah SAW. Dan untuk hal cara sholat ini, maka apa yang dicontohkan, apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu berlaku untuk laki-laki ataupun perempuan. Misalnya kalau kita kembali ke awal tadinya, bagaimana memulai sholat. Bagaimana memulai sholat? Sesuai dengan batasannya ya, bahwa sholat itu dimulai dengan takbir, dimana sholat itu harus dikerjakan sambil berdiri menghadap kiblat. Nah, perempuan juga kan sama, itu kan bukan hanya untuk laki-laki. Perempuan juga kalau sholat sama, berdiri menghadap kiblat. Setelah yakin menghadap kiblat, mulailah sholat. Bagaimana? Mengucapkan takbir sambil mengangkat tangan hingga begitunya kan kemarin di hadisnya ya, mengangkat tangannya itu hingga ini kan si telapak tangan ini persis berada di hadapan atau berhadapan dengan sendi bahu. Nah perempuan juga demikian kalau mengangkat tangan di dalam sholat. Nah di ininya di keterangan tambahan judul anggap itunya, karena judul pokoknya dibuat oleh Imam Bukhari sendiri nih bab ini, yaitu babu sunnatil julusi fit tasyahud, bab bagaimana caranya duduk tasyahud. Ya, bagaimana caranya duduk tasyahud. Ditambah judul oleh Imam Al-Bukhari dengan mengutip sebuah hadis mauquf sebutannya, yaitu hadis yang bukan menerangkan Nabi tapi menerangkan sahabat. Nah di sini yang dikutip adalah hadis mauquf atau asar riwayat yang menerangkan salah seorang sahabat perempuan, yaitu Ummu Darda. Dikutip oleh Imam Al-Bukhari, dimasukkan menjadi judulnya dengan redaksi yang demikian tadi, wa kanat Ummu Darda'i tajlisu fi sholatihi jilsatar rajul. Ummu Darda duduk di dalam sholatnya dengan cara duduk laki-laki. Nah, artinya kan maksud Imam Bukhari dengan judul demikian, selain menerangkan cara duduk tasyahud seperti apa, Imam Bukhari pun menunjukkan bahwa bagi perempuan sama saja cara duduknya. Nah dengan mengutip hadis mauquf ini ya, karena seperti yang tadinya bahwa ya kan nabinya cuma satu, bagaimana Nabi mengerjakan sholat, maka cara yang dikerjakan oleh beliau itu adalah contoh baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Jadi tidak ada perbedaan, berartinya tidak ada perbedaan cara sholat untuk laki-laki dan perempuan. Bahkan sejak awal tadi, sejak awal memulai sholat, bagaimana seorang perempuan memulai sholat ya sama saja dengan laki-laki, berdiri menghadap kiblat, takbir sambil angkat tangan, kemudian kan meletakkan tangan, ini tangan kanan di atas tangan kiri, terus doa iftitah, ta'udz, baca Fatihah, sama sampai salam semuanya sama, baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Nah ini judulnya adalah bagaimana cara duduk tasyahud lah itunya. Nah kalau tasyahud ada dua, duduk tasyahud itu ada dua, karena tahiyatnya juga ada dua. Untuk sholat yang wajibnya, untuk sholat wajib kita batasilah, kita menyebut sholat wajibnya. Untuk sholat wajib yang jumlah rokaatnya lebih dari dua,
yaitu yang tadi zuhur, asar, maghrib, isya. Ini kan jumlah rakaatnya lebih dari 2. Nah, pada sholat wajib yang seperti ini, tasyahud atau tahiyatnya ada 2. Tahiyat yang pertama yaitu di rakaat yang kedua. Tahiyat yang lainnya di rakaat akhir, di rakaat terakhir. Kalau sholat zuhur berarti tahiyatnya di rakaat kedua dan di rakaat keempat. Asar, isya juga demikian. Kalau maghrib sholatnya 3 rakaat. Berarti tahiyatnya ada 2. Yang pertama di rakaat kedua, yang lainnya di rakaat terakhir, di rakaat ketiga berarti. Ini kan muncul masalah nih. Bongan dimuncul, ini sebetulnya gak ada masalah sih. Karena cara duduk yang tadinya yang tahiyatnya ada 2 gitu ya, di sholat wajib yang tahiyatnya ada 2. Cara duduknya beda. Cara duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir, cara duduknya beda. Sebutannya, duduk tahiyat awal disebutnya duduk iftirash. Kalau duduk tahiyat akhir sebutannya duduk tawarruk. Duduk tahiyatnya dua-duanya nih. Tahiyat awal sebutannya, cara duduknya itu cara duduk iftirash namanya sebutannya. Kalau tahiyat akhir ya sebutannya duduk tawarruk. Ada beda gitunya cara 2. Cara duduk ini bedanya cuma sedikit sebetulnya. Bedanya hanya di kaki kiri. Cara duduk iftirash dan duduk tawarruk bedanya hanya di kaki kirinya yang beda. Kalau duduk iftirash tahiyat awal, kaki kirinya diduduki lah gitunya sebutannya. Jadi kita ini duduk menduduki kaki kiri. Kalau tahiyat akhir atau duduk tawarruk, kaki kiri tidak diduduki. Telapak kaki kirinya ditempatkan di bawah betis kaki kanan. Ini telapak kaki kiri ditempatkan di bawah betis kaki kanan. Nah, itu duduk tawarruk. Jadi kitanya duduknya menduduki lantai, berarti duduknya duduk di lantai. Kalau duduk iftirash, kaki kiri diduduki. Kalau duduk tawarruk, kaki kiri ditempatkan di bawah betis kaki kanan. Nah, bedanya hanya di kaki kiri. Duduk iftirashnya dan duduk tawarruk gitu, bedanya hanya demikian. Nah, kita baca dulu nih hadisnya nih ya. Ada 2 nih hadisnya nih. Yang pertama hadisnya An Abdillah ibni Abdillah, ya, An Abdillah ibni Abdillah annahu akhbaro annahu kana yaro Abdullah ibna Umar radhiyallahu anhuma yatarabba'u fis sholati idza jalasa fa fa'altuhu wa ana yauma idzin hadisus sinni fanahani Abdullah ibnu Umar wa qala innama sunnatus sholati antan siba rijlakal yumna wa tasniyal yusra fakultu innaka taf'alu zalika qala inna rijlayya la tahmilani. Hadis pertama nih dari Abdullah bin Abdullah. Nama bapak dan anaknya nama bapak dan anak sama nih. Banyaknya nama Abdullah itunya. Abu Bakar sendiri Abu Bakar As-Siddiq, yang kita kenal Abu Bakar As-Siddiq nama aslinya Abdullah.
Ada hadis yang Rasulullah menerangkan nama yang paling disukai Allah itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Allahnya nama yang paling disukai oleh Allah itu adalah Abdullah, Abdurrahman. Ini Abdullah bin Umar gitu ternyata. Jadi Abdullah bin Umar. Kalau Abdullah bin Umar, anaknya Umar, itu lebih sering atau lebih dikenal dengan Ibnu Umar, anak Umar, bahasa kitanya Ibnu Umar, terkenal sahabat Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Ternyata nama aslinya Abdullah bin Umar. Nah, Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar ini punya anak namanya Abdullah. Boleh gitunya seseorang memberi nama anaknya dengan nama yang sama dengan namanya sendiri. Bapakna Tatang, anakna Tatang. Jadi lembut nyambur teh aya Tatang, nu mana jang Tatang teh bapak ge Tatang ngaranna teh. Kabeh budak lalakina ngaranna Tatang. Nu teh nu favorit atuh kana Tatang teh. Manehna Tatang, anak laki lagi. Budak lalakina salima-lima Tatang kabeh ngaranna, beda papanjangna wunggul. Datang pan babaturan anakna. Lebih Tatang aya nu mana jang da page Tatang. Bisi we mereka bapana. Ini Abdullah bin Abdullah. Yang lebih terkenal anak Ibnu Umar itu Salim bin Abdullah bin Umar gitunya. Salim bin Abdullah bin Umar itu yang lebih terkenalnya. Anak dari Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar itu Salim, karena dia jadi rawi, berarti sering tersebut ketika membaca sanad hadis Salim bin Abdullah. Nah, kalau ini Abdullah bin Umar, jadi cucunya Umar bin Khattab, berarti dia Abdullah bin Umar. Ini cucunya Umar bin Khattab. Nah, Abdullah bin Abdullah mengatakan nih kepada muridnya, yaitu Abdurrahman bin Al-Qasim. Abdullah bin Abdullah ini inilahnya disebut rawi atau sanad, rangkaian orang-orang gitu yang meriwayatkan hadis ini. Abdullah bin Ibnu Umar gitulah. Abdullah bin Ibnu Umar ini meriwayatkan hadis ini kepada muridnya yang namanya Abdurrahman bin Al-Qasim. Nah, Abdullah bin Abdullah kepada Abdurrahman bin Al-Qasim mengatakan bahwa dia di Abdullah bin Abdullah ini yaro Abdullah bin Umaro, dia melihat Abdullah bin Umar, melihat bapaknya sendiri sebetulnya. Berarti kan sebetulnya Abdullah bin Abdullah ini mengatakan bahwa dia melihat Abdullah bin Umar, melihat bapaknya sendiri. Melihat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, yatarobba'u fis sholati iza jalasa. Nah, ini nih bagian pentingnya nih. Yatarobba'u fis sholati iza jalasa. Ibnu Umar nih. Jadi Abdullah melihat Ibnu Umar. Jadi dia mengatakan demikian kan barusannya. Abdullah mengatakan bahwa dia melihat Ibnu Umar. Yatarobba'u fi sholati iza jalasa. Nah, cara duduknya itu dengan cara menduduki dua telapak kakinya. Ya, Abdullah ini mengatakan demikian ya. Abdullah mengatakan bahwa dia melihat Ibnu Umar yatarobba'u fi sholati iza jalasa. Apabila duduk di dalam sholat, caranya demikian nih Ibnu Umar, menduduki dua telapak kakinya. Jadi kita bayangkan begini, yang tadi duduk iftirosh ya,
Duduk iftirosh itu kan menduduki kaki kiri. Yang diduduki itu kan telapak kaki kiri ya. Nah kalau Ibnu Umar itu menduduki dua-duanya, kaki kiri dan kanan. Jadi posisi kaki kanannya sama seperti posisi kaki kiri. Jadi ini dua telapak kakinya jadi demikian lah gitunya. Yang kanan ke sini, yang kiri ke sini. Nah didudukilah dua-duanya. Ini yang dilihat oleh Abdullah demikian. Dia mengatakan bahwa dia melihat Ibnu Umar seperti itu cara duduknya. Ya tarobau fis sholati iza jalasa, apabila duduk di dalam sholat Ibnu Umar itu ya tarobau itu demikian caranya, yang yaitu menduduki dua kakinya, ya kaki kanan dan kaki kiri diduduki itu dua-duanya. Fa'altuhu, nah kata Abdullah bin Umar nih, kemudian aku melakukan seperti itu. Nah, karena dia melihat bapaknya, melihat Ibnu Umar duduk di dalam sholat dengan cara demikian, fa'altuhu, maka aku mengerjakan seperti itu. Aku melakukannya, duduk di dalam sholat itu seperti itu. Wa ana yauma izin hadisu sinni, pada saat itu aku masih anak-anak. Ini kata Abdullahnya, aku mengerjakan cara duduk yang aku lakukan itu ya seperti yang aku lihat dari Ibnu Umar. Ketika itu aku masih anak-anak. Fanahani Abdullah ibnu Umaro. Nah ternyata katakanlah demikiannya, Ibnu Umar melihat Abdullah anaknya sholat dengan cara duduk yang demikian. Fanahani, kemudian Abdullah bin Umar melarangku mengerjakan seperti itu. Jadi sekali lagi nih ya, fanahani Abdullah ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar melarangku mengerjakan atau melakukan cara duduk seperti itu di dalam sholat. Wakola, dan Ibnu Umar mengatakan, melarang gitunya, kemudian Ibnu Umar mengatakan, menjelaskan berarti innama sunnatus sholati, hanyalah sunnah nih, sunnahnya duduk di dalam sholat itu antan siba rijlakal yumna. Nah ini sunnahnya, cara duduk di dalam sholat itu adalah menegakkan telapak kaki kanan, ya, menegakkan telapak kaki kanan. Sementara tadi kan sebelumnya yang dilihat oleh Abdullah dari Ibnu Umar duduk dengan cara menduduki dua kakinya, kaki kanan dan kaki kiri. Ketika Abdullah melakukan, Ibnu Umar melarang, seolah-olah jangan demikian, bukan begitu caranya duduk di dalam sholat. Nah, Ibnu Umar menjelaskan seperti ini, innamas sunnatus sholati antan sibari jelakal yumna, hanyalah sunnah cara duduk di dalam sholat itu adalah antan sibari jelakal yumna, menegakkan telapak kaki kanan, wa tasnial yusro, dan menghamparkan kaki kiri, menegakkan kaki kanan, menghamparkan kaki kiri. Nah bedanya antara tahiyat awal dan akhir adalah kaki kirinya ini sama dihamparkan. Hanya kalau duduk tahiyat awal atau iftirosh diduduki. Kalau pada duduk tahiyat akhir atau tawarruk, telapak kakinya ditempatkan di bawah betis kaki kanan, sama dihamparkan sebutannya. Bedanya diduduki, pada tahiyat awal diduduki, kalau tahiyat akhir ditempatkan di bawah betis kaki kanan. Dua-duanya sama, kaki kanannya, telapak kaki kanannya harus ini berdiri tegak gitu, telapak kaki kanannya berdiri tegak. Kalau di hadis yang lain, berdiri tegaknya telapak kaki kanan itu bukan
apa namanya ya, berdiri tegak itu ya. Ini kalau telapak tangan sihnya berdiri tegak, karena ini jari tengah kan paling panjang. Kalau telapak tangan kita tegakkan demikian, ini yang kena hanya jari tengah. Nah kalau telapak kaki diposisikan berdiri tegak, yang paling panjang itu jari yang mana kalau kaki? Mual cingir, mual maunya cingiran panjang. Coba lihatlah kaki sendiri, yang paling panjang itu ibu jari. Nah yang disebut berdirinya telapak kakinya nih, kaki ini ya, telapak kaki berdiri tegak, bukan seperti ini ujung jarinya yang kena ke lantai. Nah telapak kaki kiri telapak kaki kanan ya, ketika duduk tahiyat itu disebutnya seperti Ibnu Umar di sini, memposisikan telapak kaki kanannya berdiri tegak. Nah tapi berdiri tegaknya bukan di atas jari sebutannya, jadi bukan ujung jarinya yang menyentuh lantai. Di hadis lain disebutkan telapak kaki kiri kanannya diposisikan berdiri tegak dengan seluruh jari dilipat dihadapkan ke kiblat. Seluruh jarinya itu dilipat dihadapkan ke kiblat. Jadi yang kena ke lantai gitunya dengan posisi kaki kiri yang diposisikan berdiri tegak, yang kena ke lantai dari telapak kaki itu adalah apa namanya ya, pangkal jarinya, karena jarinya melipat menghadap kiblat. Jadi bukan seperti penari balet katakanlahnya berdiri tegak, yang kena ke lantainya ujung jarinya, bukan demikian. Jari-jarinya, semua jarinya ya, jangan sebagian. Semua jarinya dilipat menghadap kiblat. Telapak kakinya diposisikan berdiri tegak dengan jari-jari dilipat seluruhnya menghadap ke kiblat. Kalau laki-laki kelihatan sih. Kalau laki-laki kan kelihatan. Karena laki-laki kan apa namanya, kalau pakai kaos kaki sih jadi nggak kelihatan, apalagi pakai sepatunya. Kita nggak pernah melihatnya orang sholat pakai sepatu. Di zaman Rasulullah itu biasa orang sholat pakai sepatu. Nah kalau di kita misalnya kita bisa melihat nih laki-laki, kalau perempuan kan semuanya harus tertutup kan, tidak bisa nih melihat kaki seorang perempuan, telapak kaki seorang perempuan ketika sujud, karena pasti nggak bisa dilihat, karena pasti harus tertutup. Nah kalau laki-laki kita bisa melihat banyak, mungkin mayoritas bahkan laki-lakinya yang mengerjakan sholat nih, bagian ininya nih, ketika duduk tasyahud, telapak kakinya bahkan ada yang tidak diposisikan tegak berdiri. Nah ada yang memposisikan kakinya tegak berdiri tapi jari yang dilipat menghadap kiblatnya hanya sebagian, itu mayoritas. Posisi kakinya, telapak kakinya diposisikan berdiri, tapi jari yang dilipat menghadap kiblatnya hanya sebagian. Ada yang jempolnya saja ada yang hanya 2 jempol dan telunjuk kakinya, telunjuk jari kaki. Ada yang 4 kelingking, cingir, temilu nilep, itu banyak. Mestinya seluruhnya gitunya, telapak kakinya diposisikan berdiri tegak, seluruh jarinya dilipat menghadap ke kiblat. Gak boleh ada yang gak ikut ke kiblat. Mayoritas sih, tapi ininya banyaknya kalau kita melihat nih telapak kaki ini laki-lakinya yang terlihat banyak nih yang ketika duduk di dalam sholat telapak kaki kanannya posisi tadi apa namanya, telapak kakinya diposisikan berdiri tegak, tapi hanya sebagian jari yang dilipat menghadap kiblatnya. Disebutannya apa namanya? Saya nggak tahu kenapa hanya sebagian. Saya nggak ngerti kenapa nggak seluruhnya.
Nah, karena nih hadisnya hanya menyebutkan demikian. Kalau di sini sih tidak dengan jarinya nih di hadis yang ini. Ibnu Umar hanya mengatakan innamas sunnatus sholati. Nah, hanyalah sunnah cara duduk di dalam sholat itu antan siba rijlakal yumna. Di hadis ini memang Ibnu Umar tidak menerangkan soal melipat jarinya gitu ya, jarinya dilipat dihadapkan ke kiblat. Itu di hadis riwayat yang lainnya ya ada yang keterangan demikian. Nah, karena Ibnu Umar melihat tadinya anaknya duduk di dalam sholat dengan cara menduduki dua kakinya. Nah, kalau begitu kan jadi dua-duanya dihamparkan dan telapak kakinya baik yang kanan ataupun yang kiri diduduki. Nah, kemudian Ibnu Umar menjelaskan demikian, hanyalah sunnah cara duduk di dalam sholat adalah memposisikan dengan dalam posisi tegak telapak kaki kanan. Nah, tambahan gitulah berdasarkan riwayat lain, memposisikan telapak kaki kanan tegak berdiri dengan seluruh jarinya dilipat menghadap kiblat. Jangan sebagian, seluruhnya. Wa tasniyal yusro, dan menghamparkan kaki kiri. Nah, seperti yang tadi lahnya menghamparkan kaki kiri pada duduk tahiyat awal, dihamparkan, tidak ditegakkan seperti kaki kanan, maksudnya kan tidak ditegakkan seperti kaki kanan nih telapak kaki kiri, tapi disebutnya dihamparkan. Pada waktu duduk tahiyat awal diduduki, pada waktu duduk tahiyat akhir telapak kaki ditempatkan di bawah betis kaki kanan. Nah, di hadis ini dengan redaksi demikian, menegakkan telapak kaki kanan dan menghamparkan telapak kaki kiri. Nah, Ibnu Umarnya selain menegur tadinya, kata Abdullah, aku melakukan seperti itu, tapi kemudian Ibnu Umar melarangku melakukan demikian, dan ia mengatakan sunnahnya duduk di dalam sholat adalah menegakkan telapak kaki kanan dan menghamparkan kaki kiri. Fakultu, nih lanjutannya, kata Abdullah, kemudian aku berkata, innaka taf'alu zalika. Tahyik kritis berarti namanya, tidak iya saja gitu ya, karena kan dilarang. Jangan begitu, bukan begitu cara duduk di dalam sholat, begini nih. Nah, Ibnu Umar anaknya nih Abdullah mengatakan, innaka taf'alu zalika. Nah, kau sendiri kan duduknya demikian. Kritis kan berartinya ini Abdullah ini dilarang gitu oleh Ibnu Umar, jangan demikian cara duduknya. Nah, innaka taf'alu zalika. Nah, kau sendiri kan duduknya seperti itu. Jadi aku duduk demikian itu karena ia melihat apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar, seperti yang tadi ya, fa'altuhu, maka aku melakukan seperti yang cara duduk yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Ternyata itu cara yang salah. Ya, kenapa Ibnu Umar gitu? Kenapa Ibnu Umar kalau itu salah? Seperti itu kan Ibnu Umar cara duduknya. Nah, ketika anaknya Abdullah mengatakan demikian, innaka taf'alu zalika. Nah, engkau sendiri, bapak sendiri kan, ini ke bapaknya ya, ke Ibnu Umar teh. Nah, bapak sendiri kan cara duduknya seperti itu. Faqala, Ibnu Umar menjawab, inna rijlaya la tahmilani. Sesungguhnya kakiku itu sudah tidak bisa diposisikan demikian. Artinya ada masalah nih di kaki kanan Ibnu Umar, sehingga Ibnu Umar tahu, Ibnu Umar yang memberitahu kaki kanan seperti apa mestinya. Kaki kanan itu seperti apa mestinya, bagaimana memposisikan kaki kanan. Ibnu Umar tahu, Ibnu Umar yang memberitahu anaknya.
Tapi Ibnu Umar sendiri kan menduduki dua kakinya, diprotes oleh anaknya, nggak apa-apa sendiri kan seperti itu cara duduknya. Ternyata kaki Ibnu Umar itu bermasalah, itulahnya di sini ya. Ibnu Umar tahu cara sunnahnya, cara yang benar kaki kanan, memposisikan kaki kanan ketika duduk tasahud. Ibnu Umar tahu sunnahnya, tahu yang benar. Tapi Ibnu Umar sendiri ketika duduk di dalam sholat itu menduduki dua kakinya. Ternyata ada alasannya. Inna rizlayya la tahmilani, kakiku ini sudah tidak bisa gitu ya, kaki kanannya. Karena kalau kaki kiri sama diduduki. Sesungguhnya kakiku itu sudah tidak bisa gitu diposisikan demikian. Asam urat gitu. Ibnu Umar asam urat jika Nabi Ibnu Umar ripuh ditilapkan nyeri. Artinya ini ada masalahnya, sudah tidak bisa diposisikan sebagaimana mestinya sesuai dengan sebutannya kan, sesuai dengan sunnah yang tadi saya sebutkan, dengan yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah. Nah, Ibnu Umar sudah tidak bisa melakukan demikian. Tapi Ibnu Umar kan sudah meluruskan, ya, sudah meluruskan, sudah mengoreksi, sudah meluruskan, sudah mengoreksi kesalahan yang dilakukan oleh anaknya. Anaknya jadi salah ketika duduk di dalam sholat. Nah, dia duduk seperti itu karena melihat Ibnu Umar. Ibnu Umar kan di sini dalam arti, wah bahaya nih kalau anak saya terus sholatnya seperti itu sampai tua, bagaimana, salah seterusnya berarti. Makanya buru-burunya dikoreksi nih, karena ini terjadi ketika masih anak-anak. Tadinya kata Abdullah, ini ketika saya masih anak-anak, ya, anak-anak ikut-ikutan lah mengikuti itu, orang tuanya mengikuti orang dewasa. Nah iya, tanya matakna, kalau sedang berjamaah nih banyak anak-anak yang ikut, contohan nu bener atau kabarudak teh ini nu kieu wae kan jadi masalah, jadi pembicaraan. Bagi Ibnu Umar, wah ini bahaya, sebutlah bahaya kalau sampai tua cara duduknya demikian, salah berarti kan seumur-umur. Ini di masjidnya, di masjid kan suka ada anak-anaknya yang ikut berjamaah. Nah, orang tua ini harus memberi contoh kaifiat sholat yang benar, karena anak-anak itu kan belajar dari apa yang mereka lihat. Berdiri ikut berdiri, ruku ikut ruku, sujud ikut sujud. Tahu nggak sujud yang benar? Dihisab ke di akhirat tetah budak ieu tetah sholat sampai tua, ya itulah sholat yang ketika anak-anak ikut berjamaah itu, seperti itulah yang dilakukannya. Nanti anak ini ditanya, kamu sholat seperti itu dari mana? Saya kan lihat dulu waktu anak-anak, saya melihat orang tua sholatnya seperti itu. Kebagian mah itu dosa merentah orang tua yang ketika mereka sholat dilihat anak-anak lalu diikuti seperti ini kan. Abdullah bin Umar melihat bapaknya. Anaknya Ibnu Umar di sini kan dia melihat bapaknya kan. Dia melihat Ibnu Umar kan cara duduknya demikian, ya sudah itu yang dilakukan. Untung bapaknya Ibnu Umar apal masalahna, lain gitu, jangan diuk teh. Bukan seperti itu caranya duduk di dalam sholat. Makanya dijelaskan kan. Coba kalau Ibnu Umar tidak mengoreksi, tidak meluruskan, anaknya akan duduk di dalam sholat itu dengan cara seperti itu. Karena itulah yang dilihat dari Ibnu Umar. Kebagian dosa pernah Ibnu Umar berarti salah. Ibnu Umar kan di sini menyampaikan, aku duduk seperti ini karena kakiku sudah tidak bisa, gitu kan ya. Kakiku sudah tidak bisa diposisikan tegak berdiri. Tapi yang benar ya, sunnahnya adalah begini. Ibnu Umar kan berarti bertanggung jawab, berarti sehingga mengoreksi, meluruskan kesalahan yang dilakukan oleh anaknya. Ini pelajaran sihnya, pelajaran itu, karena kan di masjid ketika sholat berjamaah banyak anak-anak yang ikut. Nah, anak-anak kan bisanya mengikuti, ikut-ikutan. Dia ikut melaksanakan seperti yang di hadis ini. Dia mengikuti bapaknya, karena bapaknya duduk dengan cara demikian, ya diikuti.
kebagian berarti tah dosana tah bapak-bapak tah teu baraleg teu balener salatna teh. Itu diikuti oleh anak-anak dan anak itu akan mengerjakan salat dengan cara seperti itulah sampai tuanya. Ya, kita bayangkan seperti ini, ya nanti anak ini sholat dengan cara seperti itu sampai tua, nanti di akhirat dihisab, kamu sholat seperti itu dapat dari mana? Orang ini akan mau jawab bagaimana? Pan baheula keur berjamaah di masjid kararitu geus karolot teh si budak gitu pan kitu meureunna ya saya mau lihat orang tua mereka gitu. Nah ini kan hanya soal posisi kaki yang salah. Ini kan hanya soal baru satu berarti dari tadi rangkaian kaifiat sholat dari takbir sampai salam. Ini hanya satu hal, yaitu tentang bagaimana kaki ketika duduk di dalam sholat. Begitu melihat anaknya, kenapa duduk seperti ini? Bukan begitu cara duduknya. Ya kan bapak seperti itu kan demikiannya. Kan saya lihat bapak seperti itu. Yang disampaikanlah sunnahnya begini duduk di dalam sholat. Adapun aku seperti itu duduknya inna rijlaya la tahmilani, kurang lebih maknanya kakiku sudah bermasalah nggak bisa lagi gitunya melakukan seperti sunnah asam urat yang bapak begitu lain tapal sunnah lain teu apal sunnah, lain teu apal kumaha kuduna, bapak masam urat ripuh ditilepkeun teh teu bisa beda. Teu bisa geus heuras geus heuras teu bisa ditegakkan berdiri teh. Ini kita mengambil pelajaran, ya inilah kaifiat salat. Yang coba di awal tadi. Kalau orang jahiliyah menyembah berhala, bebas, terserah mereka mau begini mau begitu, berhalanya gak pernah ngomong apa-apa. Kalau orang Islam mengerjakan sholat, Rasulullah sudah menyampaikan, sholatlah kalian sebagaimana kalian tahu bagaimana caranya aku mengerjakan sholat. Itu perintah dari Allah, ngomong gitu itu Rasulullah itu bicara bersabda demikian, itu wahyu, itu perintah dari Allah, karena Allah yang menetapkan sholat, yang Allah ajarkan kepada utusannya, pasti kepada Rasulullah. Hadis kedua nih, anggar jam teh rusuhan wae tuh. Hadis yang kedua, saya kira ini hadis yang kedua boleh hanya kita baca karena isinya sebetulnya sudah terbawa, sudah tercakup lah dari penjelasan tadi. Kita baca hadis yang kedua nih, hadisnya cukup panjang. Nah, kita baca sambil langsung terjemah lah per koma gitunya, per kalimat. Dari Yazid, dari sini saja nih. Amr bin Atha. Dari Amr bin Atha, dia ini tabi'in nih. Tabi'in itu kan generasi di bawah generasi sahabat di bawahnya tabi'in. Jadi tabi'in ini mendapatkan hadis dari sahabat, mereka tidak melihat, tidak bertemu, tidak melihat, tidak mendengar Rasulullah, hanya mereka dari sahabat. Amr bin Atha berkatanya bahwa dia pernah berkumpul bersama beberapa orang sahabat Nabi bermajlis lah gitunya, majlis ilmu nih. Ya, Amr bin Atha mengatakan bahwa dia pernah bermajlis yang berkumpul dengan beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fazakarna sholatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tah kieu atunya ari ngariung teh. Kami membicarakan tentang sholat Rasulullah SAW. Ngariung teh ngobrolkeun ngusup jeung palus-alus eupan teh gitu ada anggar dengar usup. Kada ngobrolkeun ngusup palus-alus eupan. Eupan saya ada pangalus nama. Wah, terus ngalor ngidul sabaraha jam teh mikiran waktu gitu teh. Itu ketah ngariung masih kieu ilmu yang dibicarakan.
Ya, Amr bin atau mengatakan kami pernah duduk bersama beberapa orang sahabat Rasulullah SAW. Fazakarna sholatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu di dalam kumpulan tersebut kami membahas tentang sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Humaidin As-Sa'idiyu. Nah, di antara sahabat-sahabat tersebut nih ada ini Abu Humaid As-Sa'idi berkata, Ana kuntu ahfazukum li sholati Rasulillah SAW. Akulah yang paling tahu, akulah yang paling paham tentang sholat Rasulullah SAW. Ini Abu Humaid As-Sa'idi ini sahabat Rasulullah SAW mengatakan demikian di kumpulan tersebut. Akulah orang yang paling hafal, paling ingat, paling paham tentang Rasulullah SAW. Kemudian ia menerangkan, Ra'aituhu iza kabbaro ja'ala yadaihi hiza'a mankibaihi. Aku melihat apabila Rasulullah SAW itu apabila takbir memulai sholat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga kedua telapak tangannya hingga tepat berada di depan sendi bahunya. Wa iza raka'a amkana yadaihi min rukbataihi. Apabila ruku, ini Abu Sa'id sedang menerangkan Rasulullah gitu ya. Aku melihat Rasulullah SAW apabila takbir, beliau mengangkat kedua tangannya hingga tepat berada berhadapan gitu tadinya dengan sendi bahunya. Apabila ruku, beliau menempatkan kedua telapak tangannya itu pada lututnya. Ada tilnya sudah saya terangkan di babnya ya. Apabila ruku, beliau menempatkan dua telapak tangannya di lututnya. Summa hasoro zohrohu. Nah, ini nih yang penting, sangat penting bagian ininya ketika ruku nih ya. Dan beliau meluruskan tulang punggungnya. Ya, kita nggak perlu diulang lagi nih ya, tentang meluruskan tulang punggung ketika ruku. Nah, kemudian beliau meluruskan tulang punggungnya. Fa iza rafa'a ra'sahu, apabila beliau bangkit dari ruku, istawa, beliau berdiri tegak, hatta ya'uda kullu faqorin makanahu, hingga semua tulang, itulah sebutannya, semua tulang terjemahnya. Apabila bangkit dari ruku, beliau bangkit sampai atau hingga tegak berdiri, ya hingga semua tulang-tulang kembali ke tempat semula. Asalnya kan berdiri gitu ya, ruku berarti kan jadi ada perubahan. Begitu balik lagi berdiri, maka semua tulang-tulang itu, sendi-sendi kembali ke posisi semula. Fa iza sajada wado'a yadaihi goiro muftarishin wala qabidihima. Apabila sujud, ya Rasulullah SAW itu memposisikan tangannya tidak terhampar. Ini nih posisi tangannya tidak terhampar ke lantainya. Kemarin sudah kan itu dilarang justrunya. Menghamparkan hasta sebutannya. Dari ujung jari sampai sikut gitu semuanya kena ke tempat ke lantai. Nah, itu yang dilarang oleh Rasulullah. Nah, beliau tidak menghamparkan tangannya atau mengangkatlah itunya tangannya, wala qabidihima, dan tidak menempelkannya ke badan. Apabila sujud, beliau tidak menghamparkan tangannya dan juga tidak menempelkannya ke badan. Wastaqbala. Nah, ini juga nih, ini masih waktu sujud nih. Apabila sujud, beliau tidak menghamparkan tangannya, juga tidak menempelkannya ke badan. Wastaqbala bi atrofi asobi rijlaihil kiblat.
Ini waktu sujud nih. Dan beliau menghadapkan seluruh jarinya ke kiblat. Nah, posisi telapak kaki ininya waktu sujud kanan dan kiri sama, diposisikan berdiri tegak. Nah, ini penjelasannya. Dan menghadapkan bi atrofi asobihi seluruh jari-jarinya ke kiblat. Sama sama dengan posisi kaki kanan ketika duduk tadi, diposisikan berdiri tegak, jari-jarinya dilipatnya, seluruh jarinya dilipat menghadap kiblat. Nah, ini nih redaksinya untuk waktu sujud, tapi ini nih ya. Wastaqbala bi atrofi asobi rijlaihil kiblata, dan beliau menghadapkan seluruh jari-jarinya ke kiblat. Nah, ini juga sering kita banyak melihat nih ketika sujud, tidak semua jari kakinya dilipat menghadapkan ke kiblat. Hiji cukuplah perwakilan jempol. Jempol bungkul nih lepelan teh. Yang lainnya enggak. Ya teh kumaha diwakili, kumaha ya teh perwakilan gitu. Dan melipat dan menghadapkan seluruh jari-jari kakinya ke kiblat. Idza jalasa fi raq'ataini. Nah, ini nih yang wajhul istidlalnya. Karena ini kan sedang babnya adalah cara duduk pada tahiyat. Apabila duduk pada tahiyat awal, apabila duduk di rakaat kedua, yaitu duduk tahiyat awal, jalasa ala rijlihil yusra wa nasobal yumna. Apabila duduk di rakaat kedua, duduk tahiyat awal, beliau duduk di atas telapak kaki kiri dan menegakkannya, memposisikan memposisikan tegak gitu, atau memposisikan telapak kaki kanannya dengan tegak. Wa iza jalasa fi raqatil akhirah, apabila duduk di tahiyat akhir nih. Iza jalasa fi raqatil akhirah, apabila duduk di rakaat atau tahiyat akhir, qaddama rijlahul yusra, beliau menarik telapak kakinya ke depan, yaitu yang tadi bukan tidak diduduki, menarik telapak kaki kirinya ke depan dan ditempatkan di bawah betis kaki kanan. Nah, apabila duduk pada tahiyat akhir, beliau menarik ke depan telapak kaki kirinya, wa nasobal ukhro, dan beliau menegakkan telapak kaki kanannya. Jadi kalau kaki kanan sama duduk tahiyat awal atau duduk tahiyat akhir sama, yaitu diposisikan dengan tegak dengan seluruh jarinya dilipat menghadap kiblat. Wa qa'ada ala maq'adatihi, dan beliau ya duduklah di tempat sholatnya, tidak menduduki kaki kirinya. Ini pada duduk tahiyat akhir nih. Nah, sampai di sana nih penjelasan dari siapa tadi, Abu Sa'id ya? Abu Humaid As-Sa'idi, yang sebelumnya mengatakan akulah orang yang paling hafal, paling ingat, yang paling pahamnya bagaimana Rasulullah SAW menerangkan sholat. Ini singkat sih, memang dari awal apabila berdiri beliau mengucapkan takbir sambil mengangkat tangannya gitu tadinya, sampai ke duduk tahiyat akhir yang diterangkan. Wasami alaisu Yazid bin Abi Habibin. Alais mendengar Yazid bin Abu Habib, wa Yazid bin Muhammad bin Amr bin Halhalata wa ibnu Halhalata mir bin Ata'in wa qala Abu Solihin. Ini malah yang tadilahnya ini tambahan tentang sanad lah, saya kira ini nggak perlunya soal sanadnya. Nah, sampai di sana tadi penjelasan Abu Humaidnya yang menerangkan cara sholat Rasulullah SAW. Ini sangat singkat sebetulnya kan, meskipun dari awal sampai akhir
Ini sangat singkat. Nah, tapi untuk bab sekarang jelas nih hadis ini ada kaitannya, yaitu ketika menerangkan duduk tahiyat. Di hadis ini Abu Humaid menerangkan dua, apabila duduk tahiyat awal begini, duduk tahiyat akhir begini. Yang beda intinya hanya di kaki kiri. Nah, seperti yang tadi hanya sudah penjelasannya. Beda antara duduk tahiyat awal dengan cara duduk tahiyat akhir. Tasah beres tahnya dua, tak ada di bab ini hadisnya dua. Ini judulnya bab cara duduk tasyahud. Tambahan judulnya adalah Ummu Darda cara duduknya seperti cara duduk laki-laki. Artinya bagi laki-laki ataupun perempuan cara duduk di dalam sholat itu sama. Dan Imam Bukhari menambahkan di tambahan wakanat fakihatan, dan Ummu Darda itu ternyata orang yang mengerti, orang yang paham. Ya seperti itulah bagaimana cara duduk bagi perempuan di dalam sholat yang ternyata sama.